Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang anemia pada remaja. Yang pertama ada rekan saya Kayla Sofa Azhara dengan NIM 002. Yang kedua ada rekan saya Andini Zahra dengan NIM 007. Yang ketiga ada rekan saya Sabila Dwi dengan NIM 037. Yang keempat ada saya Vela Aulia dengan NIM 055. Untuk artikel pertama yang berjudul Faktor Associated with Anemia Among School Going adolescent age 10 17 years in Zanzibar, Tanzania, a cross-sectional study. Untuk artikel kedua ada school-based supplementation with iron folic acid or multiple micronutrient tables to address anemia among adolescents in Burkina Faso, a cluster randomized trial. Randomized trial. Yang ketiga ada school feeding, reduce anemia prevalence in adolescent girls and other vulnerable household member in a cluster randomized control trial in Uganda. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Sabila Dwi. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah background. Untuk artikel pertama adalah anemia yang ditandai dengan kekurangan sel darah merah atau hemoglobin menimbulkan resiko serius bagi remaja, termasuk gangguan perkembangan kognitif dan fisik. Di Zanzibar, Tanzania, tingginya prevalensi anemia pada anak sekolah dan remaja menimbulkan kekhawatiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab anemia pada kelompok rentan ini guna mendukung intervensi kesehatan yang efektif. Untuk selanjutnya adalah artikel 2. Anemia merupakan masalah kesehatan signifikan terutama di kalangan remaja di negara berpenghasilan rendah dan menengah, seperti di Afrika Sub-Sahara. Anemia sering disebabkan oleh gizi buruk dan faktor sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas intervensi seperti suplementasi zat besi asam folat atau suplemen multimikronutrien untuk meningkatkan kadar hemoglobin dan mengurangi prevalensi anemia pada remaja usia sekolah. Hasilnya diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kesehatan di kelompok rentan. Selanjutnya adalah artikel 3, yaitu anemia merupakan masalah kesehatan global yang mempengaruhi banyak kelompok rentan, terutama remaja putri, wanita dewasa, dan anak-anak. Program pemberian makanan di sekolah yang diperkaya mikronutrien telah diimplementasikan untuk meningkatkan status gizi dan mengurangi anemia. Namun bukti mengenai efektivitas program ini dalam konteks tertentu, seperti di kamp pengungsian, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program tersebut terhadap prevalensi anemia di Uganda. Next. Untuk purpose and aim-nya, artikel pertama adalah untuk purpose, tujuan menilai prevalensi anemia dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut di kalangan remaja usia 10 hingga 17 tahun di Zanzibar, Tanzania. Dan sasarannya adalah kalangan remaja usia 10 hingga 17 tahun di Zanzibar. Untuk artikel kedua adalah school-based supplementation with iron folic acid or multiple micronutrients tablets to address anemia among adolescents in Burkina Faso, a cluster randomized trial. Untuk purpose yaitu tujuan adalah menilai efektivitas suplementasi zat besi asam folat dan mikronutrien ganda berbasis sekolah dalam meningkatkan hemoglobin, mengurangi anemia, serta mendukung kesehatan dan pendidikan remaja. Untuk AIM yaitu sasaran remaja usia 10-18 tahun di Burkina Faso untuk menentukan skema suplementasi terbaik guna mendukung kebijakan nasional dalam mengatasi anemia di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Next. Selanjutnya, artikel 3 yaitu School Feeding Reduce Anemia Prevalence in Adolescent Girls and Other Vulnerable Household Members in a Cluster Randomized Control Trial in Uganda. Untuk purpose tujuan mengurangi prevalensi anemia pada kelompok rentan melalui program pemberian makanan yang diperkaya mikronutrien dan untuk aim yaitu sasaran menilai efektivitas program makanan sekolah dalam menurunkan anemia pada remaja putri, wanita dewasa dan anak prasekolah. Next. Selanjutnya, ini adalah tabel PICO T untuk artikel pertama, yaitu population,
remaja berusia 10-17 tahun yang bersekolah di Zanzibar. Intervention, program suplementasi mikronutrien berbasis sekolah untuk mencegah anemia di kalangan remaja dan berdasarkan data yang dikumpulkan dari survei dasar, comparison, prevalensi anemia antara kelompok remaja yang memiliki akses yang berbeda terhadap sumber makanan bergizi atau yang memiliki kebiasaan diet yang berbeda. Outcome, prevalensi anemia di kalangan remaja, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut, seperti pola makan, status gizi, dan faktor sosial ekonomi. Dan untuk time frame, data dikumpulkan pada 7-25 Maret 2022. Next. Selanjutnya, ini adalah tabel PICO-T untuk artikel 2, yaitu population remaja usia 10 hingga 18 tahun yang bersekolah di Burkina Faso dengan fokus pada mereka yang mengalami anemia, intervention, suplementasi zat besi asam folat, atau suplemen mikronutrien ganda yang diberikan secara berkala. Untuk comparison, ada kelompok kontrol yang hanya menerima pendidikan gizi dan kesehatan tanpa suplementasi. Untuk outcome, ada perubahan dalam status anemia, penurunan prevalensi anemia, dan peningkatan kadar hemoglobin pada remaja. Dan untuk time frame, ada penelitian dilakukan selama 2 periode suplementasi, masing-masing 10 minggu dan 16 minggu, dengan pemantauan hemoglobin pada awal dan akhir setiap periode. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tabel PICO pada artikel ketiga. Yang pertama untuk population, yaitu remaja putri usia 10-13 tahun, wanita dewasa, dan anak prasekolah di kampung pengungsi Uganda. Kemudian untuk interventionnya, yaitu program pemberian makanan sekolah yang diperkaya mikronutrien SFP dan jatah makanan yang dibawa pulang atau THR. Untuk comparisonnya yaitu kelompok kontrol tanpa diintervensi. Untuk outcome-nya yaitu penurunan prevalensi anemia dan anemia sedang sampai berat. Untuk time frame-nya yaitu selama. Untuk synthesis of evidence untuk artikel yang pertama, berdasarkan penelitian ini dan studi-studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anemia pada remaja ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor gizi, kondisi sanitasi, dan status sosial ekonomi. Dan penurunan kadar hemoglobin yang ditemukan pada remaja perempuan, mereka yang mengalami stunting, dan kelompok dengan akses sanitasi buruk, mendukung temuan bahwa perbaikan gizi dan kebersihan dapat mengurangi prevalensi anemia. Berbagai penelitian juga menunjukkan pentingnya suplementasi mikronutrien dan pendidikan sanitasi sebagai solusi potensial. Oleh karena itu, intervensi yang menyeluruh yang mencakup asupan gizi yang lebih baik dan perbaikan sanitasi dapat meningkatkan status kesehatan remaja secara signifikan. Next. Kemudian untuk synthesis of evidence untuk artikel yang ketiga, menunjukkan bahwa suplementasi zat besi folat memiliki dampak positif dalam meningkatkan kadar hemoglobin dan mengurangi anemia pada remaja, terutama laki-laki, dan sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang mendukung efektivitas suplementasi zat besi pada remaja. Namun, untuk suplementasi MMS tidak memberikan efek yang signifikan, sejalan dengan studi lain yang menunjukkan bahwa MMS belum tentu lebih efektif dibandingkan zat besi saja dalam mengatasi anemia. Dan hasilnya menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti infeksi dan status gizi yang memungkinkan untuk mempengaruhi efektivitas intervensi serta perlunya pendekatan holistik dalam penanganan anemia remaja. Kemudian untuk artikel yang kedua, menunjukkan bahwa program pemberian makan yang diperkaya mikronutrien baik melalui pemberian makan di sekolah maupun jatah makanan yang dibawa pada saat pulang efektif dalam mengurangi prevalensi anemia di kalangan remaja putri, wanita dewasa, dan anak prasekolah. Dan penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan dampak positif intervensi gizi terhadap status anemia dengan hasil yang lebih signifikan pada kelompok usia yang lebih muda dan perempuan dewasa. Kemudian program serupa di berbagai negara telah memperlihatkan bahwa hasilnya yang konsisten dalam mengurangi masalah kekurangan gizi, terutama anemia, yang dapat berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas. Kemudian untuk outcome and measurement plan, yang pertama, artikel pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data akurat tentang prevalensi anemia dan faktor penyebabnya pada remaja usia 10-17 tahun di Zanzibar. Dan penelitian ini mendukung perancangan intervensi kesehatan yang efektif.
Kemudian pengukurannya meliputi kadar hemoglobin berdasarkan standar WHO dan pengumpulan data sosial serta demografis melalui kuesioner terjemahan serta analisis statistik dengan uji Chi-square dan regresi logistik. Kemudian untuk artikel yang kedua, penurunan prevalensi anemia dan peningkatan kadar hemoglobin pada remaja yang menerima suplementasi zat besi folat atau multimikronutrien berbasis sekolah. Dan pengukuran dilakukan melalui hemoglobinometer pada 4 titik waktu, baseline, dan akhir setiap periode suplementasi dengan pengkategorian anemia berdasarkan cut-off WHO sesuai usia dan jenis kelamin, serta analisis statistik mode efek campuran untuk mengevaluasi hubungan antara kelakuan dan hasil. Next. Dan yang terakhir, untuk artikel yang ketiga ini, program pemberian makan di sekolah berhasil menurunkan prevalensi anemia sebesar 25-7% pada remaja putri usia 10-13 tahun melalui intervensi makanan yang diperkaya mikronutrien selama 15 bulan. Untuk pengukuran dilakukan dengan metode trial teracak berkelompok menggunakan data hematologi HB kurang dari 11, gram per desiliter untuk usia 10-11 tahun, hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter untuk usia 12-13 tahun, sebelum dan setelah intervensi, dan menunjukkan hasil signifikan secara statistik P kurang dari 0,05. Next. Untuk metode akan dijelaskan teman saya Kayla. Baik, untuk selanjutnya, metode yang digunakan pada artikel 1 adalah menggunakan desain studi cross-sectional berbasis sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 7-25 Maret 2022 di Zanzibar, Tanzania. Sebanyak 2.479 remaja anak usia sekolah berusia 10-17 tahun dari 42 sekolah di wilayah urban dan pre-urban diikutsertakan dalam survei ini sebagai bagian dari studi uji coba teracak klaster. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, pengukuran antropometri, dan pengujian kadar hemoglobin menggunakan fotometer portable. Informasi tambahan terkait status sosial demografi, pola makan, dan praktik kebersihan dikumpulkan oleh tim yang terlatih melalui pendekatan survei langsung. Untuk artikel 2 menggunakan desain uji coba teracak berklaster dengan 3 kelompok perlakuan, yaitu suplementasi zat besi folat mingguan, multimikronutrien harian, dan kelompok kontrol yang hanya menerima edukasi nutrisi. Intervensi dilakukan pada siswa sekolah menengah Burkina Faso dalam 2 periode suplementasi, yaitu 10 minggu dan 16 minggu, dengan jeda 20 minggu tanpa suplementasi, dan data dikumpulkan melalui survei awal dan akhir untuk mengukur kadar hemoglobin, status anemia, serta faktor demografi, status gizi, dan kesehatan lainnya. Analisis dilakukan menggunakan metode efek campuran untuk mengevaluasi hubungan antara pelakuan dan hasil dengan penyesuaian terhadap data baseline. Next. Kemudian metode yang digunakan pada artikel 3 yaitu menggunakan desain cluster randomized control trial dengan data cross-sectional berulang pada setiap individu. Sebanyak 31 kamp pengungsian internal di Uganda secara acak dikelompokkan ke dalam 3 grup, yaitu program pemberian makanan di sekolah atau SFP, kegiatan makanan dibawa pulang atau THR, dan kelompok kontrol tanpa intervensi. Intervensi dilakukan selama 15 bulan dengan makanan yang diperkaya mikronutrien. Data anemia diukur berdasarkan kadar hemoglobin melalui pengambilan darah kapiler dan analisis dilakukan dengan pendekatan difference-indifference untuk mengevaluasi perubahan prevalensi anemia antar kelompok. Next. Kemudian findings atau hasilnya yaitu pada artikel 1 menemukan bahwa prevalensi anemia di kalangan remaja sekolah di Zanzibar mencapai 53,3% dengan mayoritas kasus berupa anemia ringan sebanyak 30,5%. Anemia lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki dan lebih umum pada remaja yang mengalami stunting, dan remaja dari kelompok ekonomi rendah juga memiliki risiko anemia yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok ekonomi tinggi. Selain itu, akses sanitasi yang buruk seperti penggunaan toilet bersama dikaitkan dengan peningkatan risiko anemia mulai sedang hingga berat, dan temuan ini menunjukkan perlunya intervensi gizi, peningkatan akses sanitasi, dan edukasi untuk menurunkan prevalensi anemia pada remaja. Kemudian pada artikel 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi zat besi folat meningkatkan kadar hemoglobin secara signifikan dengan peningkatan 0,32 gram per desiliter dibandingkan dengan kelompok kontrol. Namun suplementasi multimikronutrien atau MMS tidak menunjukkan efek signifikan terhadap kadar hemoglobin atau prevalensi anemia. Suplementasi baik zat besi folat maupun MMS merupakan
memiliki potensi mengurangi anemia terutama pada remaja laki-laki. Meskipun efek pada perempuan tidak signifikan, tapi secara keseluruhan terjadi penurunan prevalensi anemia moderat dan berat pada kelompok zat besi folat dan MMS. Hasil ini tidak konsisten di seluruh periode penelitian. Next. Hasil yang ditemukan pada artikel 3 yaitu pemberian makanan yang diberkaya mikronutrien berhasil menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri usia 10-13 tahun sebesar 25,7% dan anemia sedang sampai berat sebesar 19,5% dibandingkan kelompok kontrol. Selain itu, program THR juga menunjukkan penurunan prevalensi anemia sedang sampai berat pada wanita dewasa sebesar 12,8%. Sementara itu, program SFP memberikan dampak signifikan dalam mengurangi anemia sedang sampai berat pada anak prasekolah di distrik Lira dengan penurunan 22,1%. Next. Baik, selanjutnya untuk implication. Pada artikel 1, implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa anemia pada remaja Zanzibar memerlukan perhatian lebih, terutama terkait dengan faktor gizi, sanitasi, dan status ekonomi. Intervensi berbasis sekolah yang menggabungkan suplementasi mikronutrien dengan perbaikan sanitasi kebersihan dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi prevalensi anemia. Selain itu, kebijakan yang mendukung peningkatan akses gizi yang memadai, khususnya makanan kaya zat besi, serta peningkatan fasilitas sanitasi dan pendidikan tentang kebersihan sangat penting untuk memperbaiki status kesehatan remaja dan mencegah dampak jangka panjang dari anemia. Kemudian, untuk implikasi dari artikel 2 yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi zat besi folat dapat efektif meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja, terutama pada laki-laki, dan dapat menjadi strategi untuk mengurangi anemia di kalangan remaja. Namun, suplementasi multimikronutrien tidak dapat menunjukkan hasil yang signifikan yang mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penggabungan intervensi lain seperti deworming dan pengendalian malaria untuk mengatasi anemia secara lebih efektif. Temuan ini menyoroti pentingnya pemilihan platform distribusi seperti sekolah program suplementasi di negara-negara dengan prevalensi anemia yang tinggi. Kemudian implikasi pada artikel 3 menunjukkan bahwa program pemberian makanan di sekolah yang diperkaya mikronutrien dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi prevalensi anemia di kelompok rentan seperti remaja putri, wanita dewasa, dan anak prasekolah. Implikasi dari hasil ini adalah pentingnya integrasi intervensi gizi dalam pendidikan untuk meningkatkan status kesehatan, terutama di daerah dengan prevalensi anemia yang tinggi. Program serupa bisa diadopsi di wilayah lain dengan kebutuhan serupa untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara lebih luas. Next. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan dari ketiga jurnal tersebut. Next. Baik, terima kasih untuk presentasinya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.